Teman-teman, di video part kedua ini saya akan membahas mengenai kapan waktu yang tepat untuk ngasih makan larva ikan gurami yang baru menetas dan tata caranya seperti apa. Larva ikan gurami itu membutuhkan makanan ketika cadangan makanan yang ada di dalam perutnya itu sudah mulai habis, dan usia dia membutuhkan makanan itu kurang lebih sekitar 10 hari setelah dia menetas, 7-10 hari setelah dia menetas, dengan ciri-ciri cadangan atau kuning telur yang ada di perutnya itu sudah mulai menipis dan warna tubuhnya itu kehitam-hitaman. Kemudian dia biasanya itu keliling-keliling kolam ya, dia mengelilingi kolam untuk mencari makan. Nah, untuk pakan yang bagus untuk larva ikan gurami itu yang mudah untuk dicari itu biasanya cacing sutra. Untuk cacing sutranya, sebelum diberikan ke ikan atau ditebar di kolam, alangkah bagusnya kalau cacing sutra itu dibersihkan terlebih dahulu. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam kolam, cacing sutra harus dalam keadaan bersih agar nanti air kolam itu tidak mudah kotor, sehingga ikan tetap sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Untuk tata cara pemberian pakan cacing sutranya, tinggal teman-teman tebar di kolam pendederannya atau ditebar di kolam dengan cara diratakan seperti ini biar nanti ikan semua kebagian makan. Kemudian untuk pemberian cacing sutranya itu jangan terlalu banyak. Nanti kalau cacing sutra yang kita tebar itu terlalu banyak, ditakutkan cacing sutra yang terlalu banyak di kolam itu nanti akan banyak yang mati. Kemudian nanti air akan menjadi kotor dan ikan akan mudah terkena penyakit. Jadi jangan terlalu banyak. Yang penting nanti kita tetap mengontrol. Kalau cacing sutranya itu habis, bisa kita tebar lagi. Kemudian teman-teman bisa menambahkan penutup di kolam supaya ikan nanti bisa berlindung di bawah penutupnya ya. Untuk penutup bisa menggunakan genteng seperti ini. Fungsi dari penutup ini supaya larva ikan gurami itu nanti bisa berlindung di bawah genteng ya, bisa berlindung di bawah genteng, karena ikan gurami itu ikan yang sangat pemalu ya. Jadi kalau dia melihat orang itu biasanya akan lari. Maka teman-teman bisa ngasih tutup bisa dari genteng, kemudian dari paralon yang dipotong-potong ya. Paralon itu dipotong kemudian bisa ditaruh di kolam. Itu nanti bisa tempat sembunyi untuk larva ikan guraminya. Kemarin ada yang tanya untuk kepadatan atau tebar ideal larva ikan gurami itu berapa. Jadi kalau menurut pengalaman saya selama menggeluti pembinaan ikan gurami, itu tebar ideal untuk larva ikan gurami sampai ukuran korek bencol per meter persegi ya. Jadi bukan kubik, per meter persegi itu 250 sampai 400 ekor. Nanti sampai ukuran korek bencol. Setelah nanti ukuran korek bencol itu kita bisa pecah lagi ya, bisa menjadi 2 kolam biar pertumbuhan larva ikan gurami atau bibit ikan gurami itu bisa maksimal. Dan biasanya kalau terlalu padat untuk pertumbuhannya itu nanti juga tidak bisa maksimal. Jadi saran saya buat teman-teman,
Yang belum tahu penebaran ideal untuk larva ikan gurami itu berapa per meternya, saran saya antara 250 sampai maksimal nanti 400 ekor per meter perseginya. Kemudian kemarin juga ada yang tanya apakah perlu kita kasih aerator atau aerasi. Jadi ikan gurami atau anakan ikan gurami itu tidak perlu kita kasih aerator atau aerasi, karena dia itu cenderung lebih suka di air tenang. Jadi tidak perlu kita kasih aerator. Beda lagi dengan kita budidaya ikan nila. Kalau ikan nila itu memang harus dikasih aerator supaya nanti untuk nafsu makannya itu bisa lebih tinggi dan ikan itu bisa lebih cepat untuk pertumbuhannya. Kalau ikan gurami tidak perlu kita kasih aerator karena dia cenderung lebih suka di air tenang. Kemudian perlu teman-teman ketahui untuk ketinggian air itu 25 sampai 35 cm ya untuk ketinggian airnya. Apabila kurang dari 25 atau sampai 35 cm, teman-teman bisa menambahkan dengan air yang baru. Ini ya, seperti ini karena airnya agak menyusut, bisa kita tambah lagi untuk ketinggian airnya. Minimal di angka 25 cm, maksimal di 35 cm. Karena ini cuma 20 cm, nanti kita naikkan 5 cm. Biar nanti suhu air kolam atau air yang ada di kolam ini itu stabil teman-teman, tidak mudah panas jika terkena sinar matahari dan tidak mudah dingin ketika di malam hari. Jadi ketinggian air yang bagus itu untuk pembibitan ikan gurami ya di awal-awal tebar seperti ini itu antara 25 cm sampai 35 cm. Itu teman-teman ya video dari saya part kedua, waktu yang tepat untuk ngasih makan larva ikan gurami dan tata caranya seperti apa. Apabila ada teman-teman yang punya pertanyaan bisa komen di kolom komentar, nanti kita bahas di part selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya.